Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Tibalah sudah pesta lebaran, hari raya Idul Fitri. Jiwa yang baru, pakaian baru, lambang kebahagiaan. Sanak saudara, andai dan taulan, saling bersilaturahmi. Peluk dan cium, tangis dan tawa, saling bermaaf-maafan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, halal bihalal ya Allah, amin. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi wa surur wa dha'afa lil muttaqina jazil al-ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmudin wa ajalu mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yasrahu Allahu laha lana as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manaril islami ba'da duthur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur. Saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta, Forza, kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, kemudian PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, LS, Laskar Sabilillah, kemudian juga PIN, Perisai Idaman Nasional, tentunya juga Clowners. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin beneran nih. Ya. Maafin. Oke, alhamdulillah tibalah kita pada hari yang sangat berbahagia, hari yang sangat mulia, yang ditunggu-tunggu oleh para shaimin shaimat, yaitu Idul Fitri. Ada dua makna tentang Idul Fitri ini. Pertama, ada kembali berbuka, kembali iftar. Jadi boleh sarapan lagi tuh pagi-pagi. Nah, selama ini kita nggak pernah kena kopi, boleh ngopi lagi pagi-pagi. Lontong sayur. Kemudian siangnya boleh makan siang lagi, lunch. Ya. Oke. Kemudian yang makna yang kedua adalah Idul Fitri, kembali fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada originalitas manusia. Aslinya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang suci aslinya. Kenapa demikian? Karena itu sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Ketika aku sempurnakan, ketika dia sempurnakan janin di dalam rahim ibu, kemudian Allah Subhanahu wa taala
menghembuskan sebagian ruhnya. Maka dengan dihembuskannya ruh itu, hiduplah janin tadi. Maka dia sudah punya pendengaran, sudah punya penglihatan, dan sudah punya pemikiran. Punya insting. Nah, itulah yang menurut banyak ulama momentum di mana Allah Subhanahu wa taala membaiat manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ketika Tuhanmu mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam dari tulang punggung mereka. Kenapa dari tulang punggung? Nah, menurut ilmu pengetahuan mutakhir, ternyata yang namanya sperma, yang alat produksi manusia ini, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa bada'al khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Pertama, Allah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian Allah menjadikan turunannya min ma'in mahin, dari pancaran air yang hina, setetes air mani. Nah, ternyata air mani ini menurut sains tadi diproduksi di tulang belakang. Maka Allah SWT mengatakan, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam dari tulang punggung mereka. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Lalu Allah mempersaksikan dirinya kepada kita semuanya. Alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Ini pertanyaan Allah yang kepada kita semua saat itu. Qalu bala syahidna. Mereka berkata, benar ya Allah, kami menyaksikan. Antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Hal ini dilakukan oleh Allah agar nanti pada hari kiamat nggak ada lagi seorang manusia yang mengingkari Allah, bahwa dia tidak pernah diperkenalkan oleh Allah. Ingat tak waktu itu? Pasti enggak. Baru lahir aja kita nggak ingat. Umur setahun aja nggak ingat. 2 tahun enggak. Ya. Tapi bahwa kebenaran itu, peristiwa itu terjadi, bahwa begitu manusia sadar, dia punya insting untuk mencari sesuatu yang super power, mencari sesuatu yang melebihi dia dalam berbagai aspeknya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani ayunasirani ayubajisani. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, setiap kelahiran adalah fitrah. Artinya fitrah apa? Mengesahkan Tuhan. Komitmen tadi itu fitrah. Artinya apa? Islam. Maka kata Nabi, fa'abawahu yuhawidani ayunasirani ayumajisani. Maka kedua orang tua mereka lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi di mana bayi ini dilahirkan, itu ketika kita lahir di lingkungan tauhid, maka nggak berubah, tetap fitrah. Tapi begitu kita dilahirkan di luar lingkungan tauhid, itu yang kata Nabi, bapak-bapak mereka lah, orang tua mereka lah, lingkungan mereka lah yang menjadikan fitrah tadi, Islam tadi, bertauhid tadi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Faham ya? Oke. Nah, jadi begitu kita lahir
tergantung lingkungan kita nih. Tapi yang pasti setiap manusia punya insting adanya satu kekuatan besar. Itu insting. Oleh karena itu katakanlah ketika belum sampai para nabi, 124.000 nabi itu belum diutus misalnya, atau belum sampai kepada satu kelompok, mereka tuh ada yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, apa yang disebut animisme ya. Nah, kemudian dinamisme, menyembah roh-roh halus, menyembah roh-roh leluhur kayak gitu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkanlah 124.000 nabi. Misinya semua sama. Untuk menyatakan la ilaha illallah. Semuanya untuk menjelaskan kepada manusia tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan Tuhan dengan siapapun kecuali Allah. Itu 124.000 nabi yang dibagikan ke Masya Allah ya. Nah, itulah fitrah kita. Makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu dilahirkan ke dunia, kecil kita, dewasa, remaja, ya, kayak kalian-kalian ya, bergaul, begitu besar, bekerja, ya, ada yang bekerja di pasar jadi pedagang, ada yang bekerja di kantor jadi ASN, ada yang bekerja sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai apapun. Maka disitulah kita berdosa. Dari lingkungan itu kita berdosa. Dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa ucapan, dosa hati, ya, marah, iri, dengki dan sebagainya. Berbagai macam dosa. Lalu dengan kerahman rahiman Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Syiam Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kamu berpuasa. Tujuannya agar kamu menjadi orang yang takwa. Orang beriman ini artinya orang yang percaya. Kemudian diwajibkan berpuasa. Apa itu puasa? Puasa itu kalau secara umum al-imsaku 'anil ta'am wa syurbi ma'an niyat min tul'il fajri ila gharibis syams. Menahan makan dan minum mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari dengan niat. Jadi kita niat. Makanya kalau nggak niat, nggak puasa tuh. Itu diet namanya. Ya. Bisa kita bangun tidur, gue puasa. Itu bukan ibadah. Diet. Kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah, bangun tidur misalnya kepengen sarapan, nggak ada sarapannya. Mau cari kopi, nggak ada kopi. Mau beli lontong, nggak ada duit. Gue puasa aja dah. Nah, boleh itu puasa sunnah. Kondisi ya. Boleh. Tanpa niat tuh boleh. Mendadak itu maksudnya. Makanya kita kan habis tarawih itu baca apa ya? Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sebelum pagi, malamnya kita berniat. Niat besok saya akan puasa gitu loh. Paham ya? Paham. Nah, puasa secara umum itu tadi nahan makan, minum. Tapi puasa yang sebenarnya adalah mengembalikan kepada sifat takwa. La'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Takwa itu pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib.
beriman kepada yang gaib, percaya kepada yang gaib. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat. Nah, untuk bisa percaya kepada akhirat, kepada Allah, itu kan tentunya mesti ngaji dong. Ya enggak? Enggak mungkin orang yakin ada Allah kalau nggak ngaji. Karena yang memberitahukan secara hakiki tentang Allah adalah Al-Quranul Karim. Nanti Allah mengarahkan lagi tuh untuk meyakini keberadaannya melalui firman-firmannya. Kita disuruh memperhatikan ciptaan Allah. Kita disuruh memperhatikan diri kita sendiri. Sampai muncullah keyakinan, ternyata Allah itu ada. Surga itu ada, akhirat itu ada, neraka itu ada. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan orang yang menegakkan salat. Walladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang yang suka berinfak, memberi dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, jadi kalau kamu nih, jangan Pak Haji itu yang berinfak, bukan. Kamu juga mesti infak. Berinfak itu bukan orang kaya saja. Bukan gua ngaku kaya, bukan. Kamu juga kalau takwa itu salah satu ciri sifat orang takwa, suka berinfak. Fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang, banyak duit, dan dalam keadaan sempit. Nah, dalam keadaan yang nggak punya duit gitu. Misalnya punya 10.000, bisa infak nggak kan? Bisa nggak? Bisa kan? Cabut aja 1.000. Itu infak, berbagi. Itu ciri orang takwa, suka berbagi alias tidak bakhil, tidak pelit. Kalau orang bakhil itu tidak termasuk orang yang takwa. Kemudian yang keempat, wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah. Nah ini jangan salah juga. Pandai menahan marah ketika misalnya kita diperlakukan secara pribadi oleh orang. Kita dihina oleh orang. Kalau orang bertakwa nggak marah. Kemudian kita ditipu oleh seseorang, teman kita, nggak marah. Kita dicaci sama seseorang, nggak marah. Kalau konteksnya pribadi. Kaziminul ghaiz, pandai menahan marah. Ada satu suasana kita dibuat tidak nyaman, itu kaziminul ghaiz, pandai menahan marah. Tapi kalau konteksnya sudah menyangkut kepada akidah, kepada umat, kepada bangsa, negara, ada kemungkaran, ya, itu harus marah. Di sana ada kelompok yang mau menjajah umat, menjajah bangsa. Niatnya udah kelihatan tuh, harus marah. Bereaksi. Bukan kaziminal ghaiz di sini. Paham ya? Jadi kalau yang bersifatnya personal itu tidak boleh marah, maksudnya gitu. Tapi yang non personal, misalnya untuk sesuatu yang bisa merugikan orang banyak, merugikan agama, merugikan bangsa apalagi, nah itu harus marah. Bukan menempatkan wal kaziminal ghaiz, gitu kan? Kemudian wa'afina 'anil nas, memaafkan orang. Ini juga memaafkan juga yang sifatnya personal, individual. Dia tuh pernah apa sama saya maafkan. Walaupun dia nggak minta maaf, saya maafkan udah. Itu orang tak. Sebelum dia minta maaf, kita maafkan. Tapi kalau kesalahan itu menyangkut kerugian orang banyak, kerugian agama, kerugian negara, nggak bisa dimaafkan, harus diproses secara hukum. Contoh, orang korupsi, maafin nggak? Bisa nggak dimaafin? Proses kan. Jadi wal afina 'anil nas, memaafkan manusia, itu lihat konteksnya. Kalau masih yang dimaksud itu konteks pribadi.
Kemudian yang selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Muhsin, berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada keluarga, sesama keluarga, berbuat baik kepada tetangga, bahkan berbuat baik kepada hewan, bahkan tanaman. Karena mereka itu makhluk Allah semuanya yang bertasbih kepada Allah ya, tanaman itu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi ya, dengan caranya mereka masing-masing. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang suka berbuat baik. Nah, maka berbuat baiklah. Kemudian yang ketujuh, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu orang-orang yang apabila terlanjur berbuat kesalahan, berbuat dosa, terlanjur nih. Terlanjur bukan disengaja loh. Cepat ingat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tadi saya salah itu. Misalnya. Nah itulah 7 ciri orang takwa. Pertama yang percaya kepada Allah, akhirat. Kedua menegakkan sholat. Ketiga suka berbagi, berinfak dalam segala kondisi. Keempat pandai menahan marah yang sifatnya personel. Kelima pandai memaafkan orang yang tidak ada konteks hukumnya ya, secara personel. Yang keenam, suka berbuat baik kepada siapapun dan apapun. Yang ketujuh, kalau kita terlanjur berbuat salah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah sama orang, minta maaf kepada orang itu. Itulah sifat orang takwa 7 ini. Nah, Ramadan itu melatih kita untuk mencapai 7 sifat itu minimal. Untuk bisa melatih itu. Dan nanti di Syawal diimplementasikan, diaplikasikan. Nanti di Syawal tuh kelihatan. Dia latih nggak tuh 7 sifat itu. Kalau pada Lebaran 1 Syawal, makanya ada yang Idul Fitri, ada yang Lebaran. Kalau yang Lebaran itu mungkin saja dia puasa, tapi yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'a wal atas. Berapa banyak yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena imannya nggak berubah, akhlaknya nggak berubah, takwanya nggak berubah. Gitu-gitu juga gitu. Nah itulah yang dibilang bahwa berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Maksudnya nggak menjadi takwa. Maksudnya gitu. Dia puasa tapi tidak menjadi orang takwa setelah puasa itu. Gitu-gitu juga. Nah inilah ketika kita seperti itu, maka 1 Syawal itu kita Lebaran. Ganti baju baru deh kalau ada. Ya, masak ketupat, nasi dodol tuh, opor ayam tuh bisa oportunis juga. Masya Allah, Lebaran. Tapi yang paling baik adalah orang yang Idul Fitri. Kembali suci lagi dia. Kenapa? Dicuci di bulan Ramadan itu. Dengan berpuasa yang imanan wa ihtisaban. Berpuasa karena iman, bukan karena motif-motif lain. Gue puasa supaya kurusan dikit. Gue puasa biar ngirit gitu. Hanya karena iman. Wahtisaban.
dengan perhitungan. Puasa segala indera kita ini. Dari hal yang negatif. Artinya melatih diri untuk membentuk 7 sifat ini minimal. Istilah kembali Aidul Fitri, kembali fitrah, kembali suci lagi. Nah nanti performingnya tuh akan beda. Ini lebaran doang nih gitu. Ini Idul Fitri ini. Kelihatan. Dari berat badan ya. secara apa bisa kelihatan. Akhlaknya lebih bagus apa enggak? Imannya lebih bagus apa enggak? Kalau akhlaknya gitu-gitu juga, imannya gitu-gitu juga, itu yang Rasulullah menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Pahala dapat nggak pahala? Insya Allah dapat. Allah tuh Rahman Rahim. Saya puasa begitu doang menahan lapar doang pahala, insya Allah. Kalau niatnya lillahi ta'ala, ya Allah saya berpuasa untuk Engkau ya Allah. Cuman semampunya begitu. Karena Allah Subhanahu menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sejauh kemampuannya. Nah kalau tahun ini baru mampu begitu, besok baru tingkatin gitu loh. Oke, baik pemirsa. Sekian dari saya. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.